Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? I hope you are all fine. So, today it is time for English class, and our topic today is degrees of comparison. So, degrees of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another thing or with the others using adjective to compare. Jadi, degrees of comparison ini adalah sebuah istilah yang digunakan ketika kita mau membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Terutama ketika kita mau membandingkan sebuah kata sifat adjektif. Degrees of comparison is divided into three degrees. That is positive degrees, comparative degrees, and superlative degrees. Positive degrees, this offers no comparison. It just tells us about the existence of a quality. Jadi degrees of comparison ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama ada positif, komparatif, dan superlatif. Yang positif degrees ini tingkat pertama ketika kita membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya, tetapi hal itu tingkatannya setara. Sedangkan komparatif compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Sedangkan kalau komparatif, kita membandingkan kata sifat yang menunjukkan mana yang lebih besar atau lebih hebat. Ini tingkatan kedua. Dan kemudian tingkatan ketiga, superlative degree. Compare more than two things to show which has the least or greatest degree of the quality. Superlatif digunakan ketika kita mau membandingkan kata sifat yang paling besar atau paling kecil tingkatannya. Kita simak contohnya. Nah, untuk positive degree, contohnya Rina itu sama cantiknya dengan teman sekelasku Rani. Rina is as beautiful as my classmate Rani. Jadi di sini kata sifatnya cantik sama cantiknya, adjektifnya tidak berubah, hanya sebelum dan sesudah adjektif kita tambahkan as. Rina is as beautiful as my classmate Rani. Jadi Rina dan Rani sama cantiknya. Seperti juga halnya Tuan Brown bisa berlari sama cepatnya dengan dosen saya, Mr. Black. Mr. Brown can run as fast as my lecturer, Mr. Black. Sama, sebelum dan sesudah adjektifnya fast, cepat, ditambahkan as. Kemudian kita lihat contohnya, kita bandingkan dengan comparative degree. Seperti yang sudah dijelaskan, comparative degree itu untuk membandingkan kata sifat yang menunjukkan mana yang lebih besar. Jadi perlu diingat, ketika kata adjektifnya atau kata sifatnya hanya satu atau dua silabel, satu atau dua suku kata, maka adjektifnya kita tambahkan er. Kemudian setelahnya kita juga tambahkan kata than. Contohnya dari kata big, kalau kita ingin bilang lebih besar, maka kita tambahkan menjadi bigger than. Contohnya seperti Candi Borobudur itu lebih besar daripada Candi Prambanan. Maka kita bisa bilang dengan Borobudur Temple is bigger
than Prambanan Temple. Atau pendek juga, karena hanya satu silabel, maka ditambahkan er. Short menjadi shorter than. Sama juga dengan slim, langsing, karena hanya satu silabel atau satu suku kata, maka kita tambahkan juga er. Jadi dari slim menjadi slimmer than. Nah, sedangkan if it is 3 or more syllable, adjective doesn't change. We put more before adjective itself and add than after the adjective. Tapi perlu diingat kalau misalnya adjektif itu memiliki 3 silabel atau lebih, maka kata sifatnya itu, adjektifnya itu tidak berubah. Hanya sebelumnya kita tambahkan kata more. Contohnya, kata sifat beautiful karena mengandung 3 silabel, maka tidak berubah menjadi beautifuler, tapi menjadi more beautiful. Sama juga dengan expensive, tidak menjadi expensiver, tapi kita tambahkan menjadi more expensive. Nah, untuk superlative degree, untuk menyebutkan kata sifat yang paling, kita bisa sama halnya dengan comparative degree. Kalau itu hanya memiliki 1 atau 2 silabel, maka adjektifnya kita tambahkan ist. Jangan lupa, tapi sebelum adjektif kita tambahkan the atau the, karena itu karena superlative degree menunjukkan artinya yang paling. Dan setelah kata adjektif tidak perlu ditambahkan than. Contohnya cerdas. Kalau kita ingin mengatakan paling cerdas, maka dari smart, cerdas, berubah menjadi smartest, paling cerdas. Terus bisa juga berat, karena berat mengandung 2 silabel dalam bahasa Inggris, yaitu heavy, maka heavy, berat, ingin kita rubah menjadi paling berat, kita tambahkan ist, yaitu the heaviest. Nah, tapi kalau lebih dari 2 silabel, 3 atau lebih suku kata, sebelumnya kita tambahkan the most. Jadi kata kerjanya tidak berubah, hanya kita tambahkan kata the most. Contohnya mahal, expensive, 3 suku kata. Maka kita tambahkan the most. Jadi the most expensive, paling mahal. Atau beautiful, juga sama-sama 3 suku kata. Jadi the most beautiful. Nah, ini tabel untuk perbandingannya dari positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Contohnya small artinya kecil, smaller lebih kecil, smallest paling kecil. Nah, kemudian ada beautiful, contoh untuk yang menggunakan 3 silabel. Beautiful, cantik. More beautiful, lebih cantik. Most beautiful, paling cantik. Untuk catatan tambahan, dalam bahasa Inggris juga ternyata ada bentuk irregular
dari kata adjektif ini. Jadi bentuk tidak beraturannya. Contohnya ada pada kata good, bad, little, far, many. Walaupun good, bad, little, far, many hanya memiliki dua suku kata, tapi karena ini merupakan bentuk adjektif irregular, tidak beraturan, maka good yang artinya bagus, ketika kita akan bilang lebih bagus, tidak berubah menjadi gooder, atau paling bagus jadi goodest, tapi berubahnya menjadi better than, atau paling bagus berubah menjadi the best. Sama dengan bad juga tidak berubah menjadi better atau baddest, tapi berubahnya jadi worst and the worst. Nah, kalimat-kalimat irregular, kata-kata irregular adjektif inilah yang harus kalian hafalkan, sehingga nanti terbiasa dan lebih mudah untuk kalian. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.